Jadi materi untuk hari ini itu temanya tentang perubahan sosial. Oke, untuk slide kedua ini kalian bisa lihat tentang bagaimana sih sebenarnya konsep perubahan sosial itu. Nah, kalau di slide kalian bisa lihat bahwa setiap saat masyarakat itu selalu mengalami perubahan jika dibandingkan dengan apa yang terjadi saat ini dengan keberadaan tahun yang lalu. Jadi itu artinya terdapat perubahan sosial ya. Misalnya seperti ini. Kalau dulu kan itu mahasiswa itu mengerjakan skripsinya atau tugas akhirnya itu dengan menggunakan biasanya mesin ketik ya, itu dulu-dulu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi maka terjadi perubahan sosial yang searah dengan perubahan sosial tersebut. Itu maka orang-orang sekarang menggunakan laptop ya, bahkan ada yang sudah menggunakan HP untuk mengetik. Nah, apalagi misalnya seperti ini, kalian mau kumpul tugas. Kalau zaman dulu itu orang-orang itu harus pergi ke kampus untuk kumpul tugas ya. Sekarang dengan kecanggihan teknologi yang searah dengan perubahan sosial tersebut itu, maka orang-orang tidak lagi pergi ke kampus untuk mengumpulkan tugas. Mereka cuma di rumah, kemudian mengirimkan file tugas mereka ke dosen melalui email atau WA dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin dibilang salah satu contoh daripada bagaimana konsep perubahan sosial itu terjadi. Nah, untuk slide ketiga ini kita lihat ada beberapa teori di sini tentang bagaimana konsep perubahan sosial. Yang pertama itu ada teori dari Emil Durkheim ya, dia mengatakan bahwa perubahan sosial ini terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat soliditas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas orang. Jadi maksudnya seperti ini, bahwa konsep perubahan sosial ini itu dari tadinya itu masyarakatnya itu masih menganut konsep tradisional ya. Jadi masih konvensional, gaya hidup mereka masih tradisional konvensional. Nah, searah dengan perubahan sosial, karena dengan kemajuan zaman sekarang ya, maka mereka sudah mulai perlahan-lahan mengarahkan kehidupan mereka pada kehidupan yang masyarakat modern ya. Contohnya seperti ini, kalau dulu ya, dulu itu masyarakat tradisional itu masih menggunakan anggaplah masih menggunakan kayu ya untuk memasak. Kalau zaman sekarang karena dengan kemajuan daripada masyarakat itu sendiri dan dengan kemajuan teknologi, maka masyarakat itu kalau dibilang orang yang menggunakan kayu bakar sekarang untuk memasak itu jarang sekali, karena masyarakat sekarang sudah dianggap masyarakat modern dan mereka mengikuti gaya hidup yang modern. Maka sekarang itu mereka menggunakan lagi kompor gas, bukan lagi kayu bakar seperti itu. Nah, kemudian di sini itu ada teori dari Gillen dan J.P. Gillen. Jadi ini kedua-duanya bersaudara ya. Jadi G.L. Gillen dan J.P. Gillen. Nah, mereka mengatakan di sini bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Jadi yang paling kita bisa lihat di sini, indikator yang paling utama dia mengatakan ada perubahan kondisi geografis ya, perubahan kondisi geografis dari misalnya seperti ini, orang-orang yang hidupnya di desa kemudian dia melakukan transmigrasi ke kota, maka otomatis gaya hidupnya juga akan berubah. Anggaplah seperti ini, kita di Makassar ya, kita di Makassar kemudian daerah perbatasan kita yaitu Goa dan Maros ya, Goa dan Maros, karena gaya hidupnya orang Makassar itu sudah modern, maka otomatis kondisi geografis yang mempengaruhi daerah batasan itu yaitu Maros dengan Goa itu juga berubah ya. Jadi otomatis Maros dengan Goa itu juga nanti akan menganut perubahan gaya hidup modern yang dianut oleh masyarakat Makassar. Jadi seperti itu, ada perubahan sosial yang terjadi dari letak geografis daerah tersebut yaitu Goa dan Maros ya, seperti itu. Slide keempat ini kalian bisa lihat tentang gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial. Jadi ada ciri-cirinya ya, tentang bagaimana konsep perubahan sosial ini dilihat dari gejalanya ya. Yang pertama itu setiap masyarakat tidak berhenti berkembang.
Jadi itu pasti kalau misalnya kita berbicara tentang perubahan sosial, pasti itu masyarakat tidak puas dengan kondisi sekarang. Ya, kondisi sekarang, dan kedepannya lagi itu masyarakat itu selalu mau berkembang ya. Dari tadinya yang masuk kalangan menengah ke bawah, mereka tidak puas dengan kehidupan mereka, mereka mau berkembang lagi menjadi yang masuk kalangan menengah ke atas. Kemudian apalagi? Misalnya kecanggihan teknologi sekarang itu, para ilmuwan itu mungkin belum puas dengan apa yang dicapai saat ini. Jadi mereka terus berinovasi supaya bisa berkembang terus, dan itu salah satu indikator bahwa terjadi perubahan sosial di situ. Kemudian yang kedua, yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu yang diikuti dengan perubahan pada lembaga. Ya, jadi ada perubahan lembaga. Misalnya seperti ini. Kalau dulu kan zaman-zaman Orde Baru itu kan ada orde lama ya, orde baru itu masih ada MPR. Jadi masih ada lembaga kenegaraan MPR ya. Nah, sekarang MPR itu sudah tidak ada lagi. Dan sekarang yang paling mendominasi itu adalah DPR ya. Jadi mengapa tidak ada? Karena fungsinya itu sudah digantikan sepenuhnya oleh DPR. Jadi pejabat-pejabat sekarang itu menganggap, badan legislatifnya itu menganggap bahwa MPR itu tidak diperlukan lagi, sehingga hanya diperlukan DPR untuk menyokong sistem pemerintah kita sebagai lembaga legislatif di negara ini. Kemudian yang ketiga, yaitu perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Jadi perubahan sosial yang cepat ya, jadi kondisi sosial yang cepat. Contohnya seperti ini. Kalau kalian kan kuliah 4 tahun dari berbagai daerah, berbagai suku itu kalian kumpul di kampus ini ya untuk belajar bersama. Nah, seiring dengan waktu yang terus berjalan, maka selama 4 tahun itu berlalu, maka ada perubahan sosial yang terjadi ya, perubahan sosial yang terjadi setelah kalian selesai di kampus ini, kalian kembali ke daerah kalian masing-masing, maka itu disebut dengan terjadi disorganisasi. Jadi tadinya kalian itu berkumpul sama-sama di kampus ini untuk belajar selama 4 tahun. Nah, setelah kalian selesai, maka kalian kembali ke daerah kalian masing-masing. Itu terjadi namanya disorganisasi ya, sebagai proses penyesuaian diri. Jadi penyesuaian diri kalian belajar di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, yaitu perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Jadi zaman sekarang itu bidang spiritual itu dengan perubahan kondisi sosial sekarang ini tidak lagi terlalu berpengaruh. Contohnya saja, kita tidak jauh-jauh di kampus ini itu, kalau kita berbicara tentang bidang spiritual, maka keberagaman agama di sini itu tidak membatasi kalian untuk bersahabat ya. Jadi di sini kan ada yang muslim ya, ada orang Islam, kemudian ada orang Nasrani, kemudian kalian bersahabat tanpa memandang daripada kondisi spiritual diri kalian masing-masing. Jadi itu ciri-ciri dari gejala perubahan sosial yang terjadi sekarang. Untuk slide kelima ini itu tentang pembagian daripada kelompok masyarakat. Jadi secara umum kelompok masyarakat ini dibagi menjadi dua. Ada yang kelompok masyarakat bersifat statis, kemudian ada kelompok yang bersifat dinamis. Nah, kita bahas pertama ya. Jadi kelompok masyarakat yang bersifat statis. Kelompok ini itu biasanya selalu mempertahankan hal-hal budaya yang sudah lama. Jadi orang-orang semacam ini itu biasanya tidak mau melihat adanya perubahan di dalam masyarakat tempat hidupnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang baru, itu mereka coba untuk menjauhkan hal tersebut dari kelompok-kelompok mereka. Contohnya seperti ini. Di masyarakat Bulukumba itu ada namanya kelompok masyarakat Kajang ya, Kajang. Jadi di sana itu kalau orang masuk ke sana itu harus menggunakan pakaian hitam ya. Jadi setiap orang yang masuk itu harus pakai pakaian hitam. Berarti ada budaya di sana mereka bahwa setiap kelompok masyarakat yang ada di daerah mereka itu harus menggunakan pakaian hitam. Berarti ada tradisi budaya mereka untuk mempertahankan yang sudah lama. Itu kan warisan nenek moyang mereka ya. Jadi mereka mempertahankan bahwa
semua masyarakat ini harus menggunakan baju hitam. Seperti itu, mereka bersifat statis ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kelompok masyarakat yang bersifat dinamis. Nah, kalau dinamis ini itu biasanya menghendaki adanya hal-hal yang baru dan maju, dan mereka ini termasuk orang-orang yang kreatif dan dinamis ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan sosial mereka terima, ada perubahan sosial lagi mereka terima ya. Contohnya seperti ini. Dulu-dulu kan orang masih menggunakan HP yang masih dipencet-pencet kan, HP tombol begitu. Nah, mereka menggunakan itu. Kemudian dengan kemajuan teknologi lagi muncul HP layar sentuh ya, layar sentuh tapi layarnya itu masih belum full screen ya, jadi masih ada batasan-batasannya. Mereka terima juga itu. Nah, baru-baru sekarang itu HP keluaran terbaru lagi itu layarnya itu sudah hampir menutupi bingkai daripada handphone tersebut, dan masyarakat sekarang menerima lagi itu. Berarti bisa digolongkan bahwa masyarakat sekarang itu masyarakat yang bersifat dinamis. Jadi mereka setiap ada inovasi baru, ada perkembangan teknologi yang baru, mereka terima itu, dan itu memang searah dengan tujuan mereka, yaitu ingin adanya kemakmuran dan kesejahteraan. Itu adalah pembagian kelompok dari konsep perubahan sosial ya. Seperti itu. Oke, kita masuk slide ke-6 ya, tentang bagaimana peran pendidikan itu sendiri bagi perubahan sosial. Jadi pendidikan di sini itu sangat erat kaitannya dengan perubahan sosial, karena pendidikan ini kalau semakin tinggi pendidikan maka perubahan sosial juga akan semakin tinggi. Jadi otomatis perubahan sosial dengan tingkat pendidikan ini itu bersifat searah ya, jadi saling menyokong. Nah, di sini ternyata fungsi pendidikan untuk perubahan sosial itu ada 5 ya. Jadi yang pertama itu melakukan reproduksi budaya, yang kedua itu difusi budaya, kemudian yang ketiga mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan tradisional, yang keempat itu melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional ya, dan yang kelima yaitu melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan ya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini itu sebenarnya fungsinya hampir sama, yaitu tentang kebudayaan, bagaimana mereproduksi budaya, difusi budaya, dan mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan budaya. Jadi yang paling berperan di sini itu adalah perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu kan itu ada berbagai riset ya. Jadi ada penelitian atau riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti untuk melihat bagaimana tingkat budaya, bagaimana konsep budaya daripada suatu daerah. Jadi bukan berarti bahwa budaya tersebut dari suatu daerah itu setelah diteliti mau dirubah, bukan seperti itu, tetapi mau dilihat kira-kira kecenderungan daripada budaya daerah tersebut bagaimana. Daerah yang satu, daerah yang dua, kemudian daerah yang ketiga itu konsep budayanya sih bagaimana, seperti itu. Jadi itu yang berperan di sini adalah pendidikan ya, dan yang menyokong di sini adalah tentunya perguruan tinggi yang melakukan hal tersebut. Nah, untuk yang keempat ini itu tentang bagaimana melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial dan tradisional. Jadi bukan berarti bahwa pendidikan ini dalam hal ini perguruan tinggi yang menyokong hal tersebut ya. Jadi perguruan tinggi yang melakukan penelitian tentang hal itu langsung melakukan perubahan terhadap kebudayaan suatu daerah, bukan seperti itu. Tetapi dia memetakan dalam hal ini memodifikasi tingkat ekonomi sosial. Jadi dia memetakan bahwa daerah ini itu memiliki tingkat ekonomi yang segini, kemudian daerah ini memiliki tingkat ekonomi yang segini, pendapatannya seperti ini, APBD-nya seperti ini, APBD-nya seperti itu. Jadi bukan langsung melakukan perubahan terhadap kondisi budaya suatu daerah. Nah, kemudian yang kelima itu melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Nah, untuk bagian kelima itu pendidikan ini melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Jadi institusi dalam hal ini perguruan tinggi yang masih ketinggalan itu diharapkan ada inovasi dari mereka untuk bisa memajukan institusi mereka. Contohnya seperti ini. Kalau dulu kan
kalau misalnya mahasiswa itu mau mengerjakan skripsi, itu mereka masih menggunakan secara manual buku-buku yang ada di perpustakaan, ya. Nah, searah dengan perkembangan teknologi, dalam hal ini ada perubahan sosial yang terjadi. Jadi untuk mengerjakan hal itu mahasiswa tidak lagi pergi ke kampus untuk mencari referensi, tapi mereka sudah bisa langsung mencarinya lewat internet kah atau media sosial lainnya. Jadi ada perubahan sosial yang mempermudah mereka untuk mencari wawasan terbaru atau mencari referensi terbaru. Jadi institusi-institusi yang lama yang masih melakukan hal tersebut itu diharapkan sudah ada istilahnya perpustakaan, ya. Jadi ada perpustakaan secara elektronik yang menyediakan buku-buku bagi mahasiswa yang tinggal mahasiswa download filenya seperti. Oke, untuk slide ke-7 ini itu masih tentang pendidikan yang searah dengan perubahan sosial, ya. Jadi konsep pendidikan ini bagaimana mempengaruhi perubahan sosial, ya. Jadi sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya yang menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Nah, fungsi semacam ini itu merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan yang melakukan riset-riset tentang kebudayaan, tentang perubahan sosial, itu yang pasti melakukannya adalah perguruan tinggi. Jadi SMA, SMP tidak melakukan hal seperti itu karena itu bukan merupakan tugas daripada sekolah-sekolah tingkat menengah atau tingkat atas, tetapi yang melakukannya itu adalah institusi perguruan tinggi untuk melihat bagaimana sih kecenderungan budaya suatu daerah, bagaimana kecenderungan perubahan sosial suatu daerah, ya. Misalnya seperti ini, itu perguruan tinggi itu biasa melakukan riset-riset tentang bagaimana pendapatan daripada suatu daerah itu per tahunnya, perubahan APD itu dari tiap daerah itu per tahunnya berapa, ya. Jadi misalnya daerah Jawa, kemudian dia bandingkan dengan daerah Sulawesi, Kalimantan, kira-kira perubahan sosial tentang pendapatannya itu kira-kira dari segi mana, kemudian seberapa banyak, kemudian faktor-faktor atau indikator yang berpengaruh terhadap perubahan sosial yang mengakibatkan terjadi pengelompokan masyarakat, ya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-8 ini, slide terakhir, ya. Jadi pengaruh dan upaya pengembangan berpikir kritis itu bisa memberikan modifikasi, dalam hal ini perubahan tentang sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan berpikir kritis bukan saja efektif dalam mengembangkan kepribadian, tetapi juga berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai-nilai manusiawi, perjuangan, dan ke arah persamaan hak politik, sosial, maupun ekonomi. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan yang mengarah kepada perubahan sosial, tentunya ada konsep yang sangat penting di sini, yaitu bagaimana konsep berpikir kritis. Ya, konsep berpikir kritis ini itu sangat diperlukan dalam menentukan perubahan sosial. Karena kalau misalnya kita tidak cenderung untuk berpikir kritis, berarti kita salah satunya itu kita tidak menyokong daripada perubahan sosial itu sendiri. Jadi berpikir kritis ini itu bisa menempatkan hierarki sosial ekonomi. Ya, jadi berpikir kritis ini itu yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti atau para inovator, ya, untuk bagaimana supaya mengembangkan kemajuan daripada sosial ekonomi dari masyarakat. Bagaimana mereka bisa memetakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu agar sosial ekonomi daripada masyarakat itu bisa berkembang, bukan cuma dalam hal ini bersifat statis atau stagnan di situ-situ aja, tapi dengan melihat kondisi daripada masyarakat secara sosial ekonomi itu mereka bisa memperbaiki kehidupan masyarakat mereka menjadi lebih baik. Jadi dengan konsep berpikir kritis ini itu mereka yang melakukan penelitian-penelitian atau inovasi-inovasi tentang pengembangan kehidupan masyarakat itu nantinya mengarahkan pada perubahan sosial yang lebih baik.